Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, kita masuk hadis yang ke-17. An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an Rabbih azza wa jal, inna Allaha katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dhalika fi kitabih, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah, fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adh'afin katsirah. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Zada fi riwayah au mahaha wala yahliku 'ala Allahi illa halik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Ini disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi, ya. Bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan itu dalam kitabnya. Yaitu siapa yang berkeinginan berbuat kebaikan, namun ia tidak mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya sebagai satu kebaikan. Dan siapa yang berkeinginan untuk berbuat baik, lalu ia jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Dan barang siapa yang berniat berbuat buruk, namun ia tidak mengamalkannya, maka Allah tulis ia di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat buruk, lalu ia jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya satu keburukan saja. Dan dalam satu riwayat Muslim ada tambahan, atau Allah hapuskan, dan tidak ada yang binasa atas Allah kecuali orang yang binasa. Hadis ini, akhi, kita syarah sedikit demi sedikit. Di sini Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jal. Ini disebut dengan hadis apa? Qudsi. Apa bedanya Pak hadis Qudsi dengan hadis biasa? Kalau hadis Qudsi, Rasulullah menisbatkannya kepada Allah. Sedangkan hadis biasa, itu Rasulullah tidak menisbatkan kepada Allah. Iya. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya semua dari Allah. Sedangkan hadis qudsi, maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Sementara yang menulis itu malaikat. Namun di sini Rasulullah mengatakan Allah yang menulis. Kenapa? Ya, padahal yang menulisnya itu malaikat. Kata para ulama, karena yang menciptakan perbuatan malaikat siapa? Allah. Maka Allah lah yang menulis kebaikan dan keburukan itu. Dengan melalui perantaraan siapa? Para malaikat. Kemudian Allah menjelaskan, memperincinya itu dalam kitabnya. Yaitu, siapa yang berniat atau berkeinginan berbuat baik, namun tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan. Dan kemarin ketika kita membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat, kita sudah menyebutkan bahwa orang yang berniat berbuat baik, kemudian tidak jadi mengamalkannya, ada beberapa keadaan. Ya. Mungkin ada yang masih ingat ya. Yang pertama, dia berkeinginan berbuat kebaikan. Dan dia punya kebiasaan melakukan amal tersebut, Pak. Dia punya apa? Ya, kebiasaan mengamalkan perbuatan tersebut. Lalu ia tinggalkan karena uzur. Dia tinggalkan karena apa? Uzur. Contoh misalnya, kalau ada orang yang punya kebiasaan puasa Senin, Kamis. Dia biasakan puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Qadarullah, pas hari Seninnya sudah berniat mau puasa, sakit. Sehingga pada waktu itu dia tidak bisa berpuasa. Maka yang seperti ini diberikan oleh Allah pahala yang sempurna. Bukan satu kebaikan lagi, Pak. Akan tetapi diberikan pahala sama seperti saat ia tidak sakit. Dalilnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar." Apabila seorang hamba sakit atau ia pergi safar, kataballahu min salatihi ma kana muqiman sahihan. Maka Allah tuliskan untuknya dari sholat yang ia biasa lakukan itu, sama seperti ia mukim tidak safar dan sehat. Lihat, ya. Kenapa? Disamakan oleh Allah, Pak. Karena ia punya kebiasaan. Ketika ia punya kebiasaan, saat ada uzur yang syar'i, tetap Allah berikan pahala sama seperti ia tidak sakit. Sama seperti ia tidak apa? Tidak safar. Ini baru 5 menit udah bobo. Gimana tuh? Baru 5 menit ya, akhi. Capek-capek kerja ya. Ikhwatul Islam. Ini keadaan yang pertama. Ya, orang yang tidak jadi mengamalkan sebuah amal kebaikan, keadaan yang pertama yaitu dia punya kebiasaan. Ya. Dia punya kebiasaan dan biasanya orang yang meninggalkan kebiasaan yang baik itu biasanya karena ada uzur yang syar'i. Maka yang seperti ini diberikan oleh Allah tetap pahala seperti biasa, sebagaimana halnya dia mengamalkannya. Ya. Inilah kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk merutinkan, Pak. Ya. Karena ahabul a'mal ilaih adwamuha wa in qalla, kata Aisyah, adalah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu yang dawam, walaupun sedikit. Ya. Apa keistimewaannya kalau kita dawamkan, Pak? Kalau kita rutinkan, itu dia tadi, Pak. Ketika kita meninggalkannya karena ada uzur yang syar'i, maka saat itu pahalanya sama seperti kita melakukannya. Keadaan yang kedua,
orang yang berniat berbuat kebaikan. Berniat berbuat apa? Kebaikan. Namun ia tidak punya kebiasaan. Dia nggak punya apa? Kebiasaan. Dia nggak punya kebiasaan sholat tahajud misalnya, Pak. Nggak punya kebiasaan. Nah, ketika dia mau tahajud, nanti malam saya mau tahajud, nggak seperti biasanya. Qadarullah ketiduran sampai subuh, karena memang nggak biasa. Tapi sudah ada niat, maka Allah tuliskan niatnya saja. Satu kebaikan dari niatnya tersebut. Ada orang nggak punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Kemudian, sekali-kali saya mau puasa Senin lah. Qadarullah nggak jadi mengamalkannya. Maka tetap dia dapat pahala apa? Niatnya. Niatnya saja sudah diberikan oleh Allah pahala satu, Pak. Satu kebaikan yang sempurna, Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan niatur rajul khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena seseorang bisa dapat pahala tanpa harus beramal, Pak. Cukup berniat saja. Ya. Nah ini akal Islam. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, siapa yang berniat beramal kebaikan namun tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tetap tuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Fa'in hamma biha fa'amilaha. Dan jika ia berniat, berkeinginan berbuat kebaikan dan jadi mengamalkannya, apa yang terjadi? Maka Allah tuliskan untuk dia 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Berarti amalan yang jadi kita lakukan ditulis oleh Allah 10 sampai 700. Iya. Makanya ada 2 orang yang sama-sama infak 10.000. Tapi pahalanya bisa beda, Pak. Sama-sama infaknya 10.000. Yang ini infak 10.000, yang ini infak 10.000. Tapi kok pahalanya bisa beda? Tidak bisa. Yang satu dikasih sama Allah misalnya 10, yang satu dikasih sama Allah 100. Ada 2 orang, dua-duanya sama-sama sholat tahiyat masjid. Tapi belum tentu pahalanya sama Allah berikan, Pak. Yang satu dikasih 100, yang satu dikasih 700. Nah, apa yang bisa mempengaruhi ya perbedaan pahala? Seseorang ada yang setelah selesai sholat ternyata cuma dikasih sama Allah pahala setengahnya aja. Sebutkannya sebut dalam hadis, inna rajul la yansarifu min sholatihi wa ma kutiba lahu min sholatihi illa ushuruhu wa tusu'uhu wa thumunuhu wa sub'uhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rub'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Ada orang, kata Rasulullah, setelah selesai sholat, tidak ditulis dari pahalanya kecuali 1/10 saja. Ada yang ditulis 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah. Apa yang bisa menyebabkannya, Pak? Banyak faktor yang bisa menyebabkan pahala itu bisa beda-beda. Apa faktornya? Yang pertama, keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin kurang ikhlas, semakin kurang pahalanya. Yang satu, ikhlasnya 100%. Yang satu lagi, ikhlasnya 90%. Kira-kira lebih besar mana pahalanya, Pak? Yang ikhlasnya 100% atau yang 90%? Tentu yang 100%. Ya. Yang satu
Salat tahajud, dua-duanya salat tahajud. Tapi yang satu ikhlasnya karena Allah. Yang satu ikhlasnya 90%. 10%-nya lagi karena mengharapkan dunia. Maka tentu saudaraku yang ikhlasnya 100% mendapat pahala yang lebih besar. Faktor yang kedua yang menyebabkan besar kecilnya pahala apa Pak? Kesesuaiannya dengan sunnah. Semakin sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya. Semakin tidak sesuai dengan sunnah Rasul, semakin kecil pahalanya. Ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah SAW itu Pak, safar. Di dalam safar perjalanan mereka nggak dapat air Pak. Akhirnya dua-duanya tayamum lah. Dua-duanya pun sholat lah. Tak lama kemudian mereka dapat air. Maka yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Ketika mereka berdua telah sampai ke kota Madinah, mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada orang yang mengulangi sholatnya? Lakal ajru marratain. Kamu dapat 2 kali pahala. Apa kata Rasulullah kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya? Asabtas sunnah. Kamu sesuai dengan sunnah. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang sesuai dengan sunnah. Iya. Kalau ada orang yang sholat qobliyah subuh, yang satu diringkaskan, yang satu dipanjangkan. Mana yang lebih sesuai dengan sunnah? Yang diringkaskan. Ini lebih besar pahalanya daripada yang dipanjangkan. Walaupun secara kuantitas yang panjang ini bisa jadi lebih banyak pahalanya. Tapi masalahnya yang meringkas ini lebih sesuai dengan sunnah. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini lebih besar pahalanya. Makanya suatu amal itu Pak, semakin sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yaitu yang mempengaruhi besar kecilnya pahala apa Pak? Ketakwaan dan keimanan. Semakin takwa, semakin kuat imannya, semakin besar pahalanya. Semakin kurang takwanya, kurang keimanannya, semakin kurang juga pahalanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah apa? Jangan kalian caci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai infak para sahabat 1 mudnya emas atau setengah mud. Masya Allah. Apa yang membedakan Pak? Secara kuantitas banyakan mana Pak? Emas 1 gunung atau emas 1 mud? 1 mud itu segini nih. Tentu secara kuantitas kita katakan ya bahwa yang 1 gunung lebih banyak. Tapi tidak. Kenapa para sahabat lebih besar pahalanya? Karena apa yang ada di hati mereka berupa keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Iya. Makanya kata para ulama ya, ketika seseorang semakin kuat keimanannya, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah, semakin kuat ketundukannya kepada Allah, semakin besar pahalanya walaupun amalnya sedikit. Walaupun apa? Amalnya sedikit. Faktor yang keempat Pak, yang menyebabkan
besar kecilnya pahala. Yaitu pengaruh amal tersebut ke hati. Semakin amal tersebut memperbaiki hati, berpengaruh kepada hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan amalan yang tidak mempengaruhi hati sama sekali. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama, baca Quran atau zikir? Mana yang lebih utama, baca Quran atau zikir? Baca Quran lebih utama. Para ulama mengatakan membaca Al-Quran lebih utama daripada apa? Zikir. Namun, ketika antum baca Quran nggak bisa khusyuk. Tapi ketika zikir, ketika antum ucapkan subhanallah, alhamdulillah, terasa di hati. Maka saat itu zikir lebih utama. Maka saat itu zikir lebih apa? Utama. Kenapa? Karena itu yang lebih berpengaruh kepada apa? Hati. Kenapa apa? Karena tujuan ibadah itu untuk memperbaiki hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum ish? La'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Kenapa Allah syariatkan ibadah kepada seluruh manusia? Agar mereka bertakwa. Sedangkan takwa tempatnya di mana, Pak? Di hati. Berarti tujuan ibadah itu untuk memperbaiki apa, Pak? Hati. Maka ketika ibadah itu kurang pengaruhnya ke hati, maka kurang pula pahalanya di sisi Allah. Dan ketika ibadah itu sangat kuat pengaruhnya ke dalam hati dan menimbulkan ketakwaan, maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang amal yang paling utama. Kata Imam Ahmad apa? Coba kamu lihat mana yang paling berpengaruh kepada hatimu, ambillah. Ya, dari ibadah yang benar-benar masuk di hati kita, menimbulkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu yang paling utama insya Allah. Ya, yang paling besar pahalanya. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang menyebabkan perbedaan pahala. Yaitu dilihat dari perjuangan, Pak, kualitasnya. Orang yang ketika beramal tuh perjuangannya luar biasa, Pak. Dia harus melawan hawa nafsunya. Lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang tidak ada perjuangan. Contoh misalnya, antum punya uang miliar. Antum punya uang berapa? Miliaran. Mungkin buat antum infak 1 juta merem. Kenapa? Duit antum banyak. Tapi antum punya duit cuman 100.000 dan gak punya duit selain itu. Orang kayak gini pasti, Pak, mau berinfak 50.000 mikir-mikir. Di situ dia harus melawan kepikirannya. Di situ ada nilai apa? Perjuangannya. Maka bisa jadi yang ini lebih besar pahalanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan infak 100.000 dirham. Apa kata para sahabat? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bagaimana bisa ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir, ada orang yang hartanya banyak melimpah ruah. Dia ambil 100.000 dirham, diinfakkan. Warajulun indahu dirhaman, sementara yang satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, diinfakkan. Tentu Pak, ya, yang hartanya cuma 2 dirham ini, perjuangan untuk melawan kekikirannya, ya, rasa beratnya itu luar biasa. Maka ini bisa jadi lebih besar. Allah tidak melihat kepada kuantitas, tapi kualitas. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa ya. Makanya ya, semakin berat perjuangan kita untuk mengamalkan suatu amalan, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Antum misalnya haji, yang satu hajinya plus, yang satu hajinya ekonomi. Yang plus tendanya AC, mewah, enak, wah, kasurnya empuk, ibadahnya enak. Yang satu lagi panas. Ya. Tidur di Arafah musim panas, aduh, di ini panas. Tapi bisa jadi yang ekonomi lebih besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa Pak? Perjuangannya. Makanya Rasulullah SAW sabda, ya, ketika manusia semua wukuf di Arafah, apa kata Allah? Ungduru ila ibadi, wahai malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku itu. Ja'uni syu'than gubra. Mereka datang kemari dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Ya, kata Syekh Jibrin, kata-kata mereka datang dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu memberikan sinyal bahwa mereka betul-betul dalam ibadah hajinya itu merasakan berat, capek. Dan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah ini akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Jadi terkadang Allah memberikan pahala didasarkan kepada apa? Perjuangan. Jadi banyak faktor. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor ya. Masih banyak faktor yang lainnya yang menyebabkan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian di antara faktor yang menyebabkan besar kecilnya pahala apalagi Pak? Tempat. Yang satu, sholat berjamaah yang di masjid banyak jamaahnya. Yang satu, sholat berjamaah di tempat yang berjamaahnya cuma 4 orang, 5 orang. Tentu sholat berjamaah semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Yang satu lagi sholat 2 rakaat di Masjid Istiqlal. Tentu tidak bisa dibandingkan. Karena 2 rakaat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kemudian di antara perkara yang bisa membedakan pahala apalagi Pak? Waktu. Ya, beramal saleh di waktu-waktu yang utama jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu yang kurang utama. Contoh misalnya sekarang di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini waktu yang paling utama untuk memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, wasiyam yang paling utama setelah Ramadan yaitu siam di bulan Muharram. Di bulan Muharram, ketika antum berpuasa sunnah, nilainya beda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Iya.
Zikir. Yang paling utama kapan zikir waktunya, Pak? Pahalanya yang besar sekali di sisi Allah, yaitu di awal 10 awal bulan Dzul Hijjah. Wah, di situ pahala zikir luar biasa. Jelas, akhi, ini di antara faktor-faktor ya yang menyebabkan pahalanya itu apa? Bisa beda, Pak. Ya, yang menyebabkan pahalanya bisa berbeda. Ya. Yang jelas, Pak, kita berusaha bagaimana supaya bisa mendapatkan pahala yang maksimal, Pak. Ketika kita sholat, kekhusyuan juga sangat mempengaruhi apa? Ya, pahala. Yang satu sholatnya khusyuk banget, yang satu lagi pikirannya entah kemana. Maka tentu yang khusyuk pahalanya lebih besar daripada yang tidak demikian. Nah, disinilah Bapak sekalian tempat perlombaannya orang-orang yang berlomba. Walaupun sama-sama puasa sunnah, tapi kita berpikir gimana caranya saya dapat pahala yang sempurna di puasa sunnah. Walaupun sama-sama sholat sunnah, kita berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang sempurna di sholat sunnah. Iya. Nah, ini akhwat Islam. Maka berbahagialah antum ketika antum sangat memperhatikan ibadah yang sedang dilakukan. Supaya melakukannya betul-betul dengan sebaik-baiknya. Kalau antum sudah seperti itu, antum termasuk orang yang sampai derajat ihsan. Ya, beda dengan orang yang belum sampai derajat ihsan. Nggak peduli itu, Pak. Yang penting saya sholat qobliyah. Penting saya sholat sunnah rawatib, dah selesai. Iya. Yang penting saya sholat subuh. Yang penting saya sholat maghrib, yang penting saya sholat, dah selesai. Ini tingkatannya rendah. Tapi yang antum pikirkan bukan cuma saya sholat subuh, saya sholat sunnah, tapi gimana caranya saya bisa melakukan amal ibadah itu sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyuan, sesuai dengan sunnah Rasul. Maka subhanallah, ini cita-cita yang agung, Pak. Cita-cita yang mulia, keinginan yang luar biasa. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Siapa yang berniat berbuat kebaikan dan jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat ganda. Ada amalan yang ditulis lebih dari 700? Ada. Ya. Contohnya apa? Yang ditulis oleh Allah lebih 700? Contohnya apa, Pak? Sabar, betul. Dalilnya firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Subhanallah. Makanya puasa termasuk amalan yang ditulis oleh Allah pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena saat berpuasa mengandung 3 macam kesabaran. Sabar yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Sabar yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah lapar dan dahaga. Makanya sebutkan dalam hadis qudsi, ya, ketika Allah menyebutkan bahwa setiap amalan hamba itu ditulis 700, 110 sampai 700, Allah berfirman apa? Illas siyam, kecuali puasa. Maka puasa ditulis lebih dari 700 kali lipat, subhanallah. Ikhwatul Islam, ya. Sedekah bisa ditulis oleh Allah lebih dari 700, Pak. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, idza anfaqa rajul min kasbin thayyib bi adli tamratin
Taqabbalallahu biyamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta tasira mithlal jabal. Apabila seseorang berinfak dengan sebesar sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah terima infaknya dengan tangan kanannya. Lalu Allah terus kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Lihat Pak, infaknya sebutir kurma dikembang biakan oleh Allah sampai sebesar gunung. Ini kalau bisnis ada nggak ya? Modalnya 10.000, untungnya 1 miliar. Nggak ada Pak. Kalau amal soleh bisa. Sedekahnya sebutir kurma, diberi pahalanya oleh Allah dikembangbiakan sampai sebesar apa? Gunung. Masya Allah. Subhanallah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Ini akhi, menunjukkan kepada apa Pak? Karunia Allah yang sangat luas sekali, Masya Allah. Bayangkan amalan kebaikan oleh Allah ditulis 10-700 kali lipat. Padahal Allah enggak butuh kepada amalan kita. Allah tidak butuh kepada amalan kita. Allah butuh kepada salat kita? Enggak. Apakah Allah membutuhkan puasa kita? Tidak. Allah membutuhkan amalan soleh kita? Enggak. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan itu untuk kamu juga, dan jika kamu berbuat keburukan itu juga buat kamu. Allah tidak diuntungkan, enggak dirugikan. Tapi Allah tetap syakur. Apa itu syakur, Pak? Yang maha berterima kasih. Kalau ada hamba yang beramal soleh, padahal Allah tidak diuntungkan dengan amal solehnya, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Allah maha berterima kasih kepada si hamba tersebut. Iya. Tuh lihat betapa rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beramal soleh. Maka gunakan kesempatan ini Pak. Karena untuk beramal soleh, alhamdulillah Pak, gratis. Sholat tidak dipungut biaya Pak. Puasa tidak dipungut biaya. Zikir apalagi. Setiap kita pasti bisa mengucapkan subhanallah, ya tidak? Berapa detik sih kita ucapkan subhanallah? 1 detik. Gratis. Tapi diberikan pahala yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma aneh ya. Kenapa lisan kita ini susah banget zikirnya Pak? Ketika antum macet-macetan di jalan, jarang diantara kita ketika macet, sibuk lisannya berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalaupun kita mulai zikir, setan memalingkan lagi tuh Pak. Mikirin yang lain, Masya Allah. Padahal pahalanya luar biasa Pak. Maka ya akhi, ya ini karunia Allah yang luas sekali. Ya. Kita lanjutkan. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Dan siapa yang berniat berbuat buruk dan tidak jadi mengamalkannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Dan sudah kita pernah jelaskan juga Pak, orang yang berniat untuk berbuat buruk kemudian tidak jadi mengamalkannya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan perbuatan buruk itu karena Allah. Karena siapa? Karena Allah. Maka ini yang Allah tulis satu kebaikan sempurna. Sebagaimana itu dalam riwayat yang lain. Ya. Wa in tarakaha min ajli, karena sesungguhnya ia meninggalkannya karena aku. Antum berniat mau berbuat maksiat. Tapi antum langsung takut, kalau Allah azab saya sekonyong-konyong gimana?
Akhirnya antum tinggalkan, maka antum diberi oleh Allah satu pahala yang sempurna. Masya Allah. Yang kedua, orang yang berniat berbuat buruk kemudian nggak jadi. Tapi dia tinggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tapi karena nggak ada fasilitasnya. Nggak ada apa? Fasilitasnya. Mau pergi ke tempat pelacuran, lagi ada razia, nggak jadi deh. Pengen berzina, nyari pelacur nggak ketemu-ketemu, nggak jadi. Yang seperti ini tetap dapat dosa. Kenapa? Karena dia tinggalkan bukan karena Allah, tapi karena nggak ada apa? Fasilitas. Maka seperti ini tetap diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, ya. Azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Dan jika ia berniat berbuat buruk, lalu jadi mengamalkan perbuatan buruk tersebut, perbuatan dosa itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah tuliskan untuknya satu keburukan saja. Masya Allah. Lihat Pak, karunia Allah yang luas. Kalau amal soleh ditulis 10 sampai berapa? 700. Kalau amal keburukan hanya ditulis oleh Allah 1. Kata para ulama, ini menunjukkan karunia Allah yang agung. Kenapa Pak? Karena kita ini lebih banyak berbuat buruknya daripada berbuat baiknya Pak. Ada orang bisa loh Pak, dalam sehari dia nggak berbuat baik sama sekali. Iya. Tapi ada orang nggak bisa Pak, dalam sehari tidak pernah berbuat buruk sama sekali. Sulit. Karena apa? Jiwa kita ini selalu condong kepada apa? Keburukan. Tapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, untuk amalan keburukan Allah tulis cuma 1. Tapi untuk amalan kebaikan Allah tulis 10 sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah sayang sama hamba-hambanya ya akhwal Islam. Wafiratin au mahaha, atau Allah hapus. Enggak jadi ditulis. Dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani, ketika seorang hamba berbuat maksiat, ya, maka malaikat tidak mencatat dulu selama 3 jam. Dalam satu artinya 6 jam. Ditunggu apakah dia taubat apa enggak. Kalau dia istighfar, taubat, langsung dihapus. Kalau dia tidak mau istighfar dan tidak mau taubat, baru dicatat, Pak. Lihat, Pak, saking sayangnya Allah kepada kita, Pak. Ya. Kadar itulah kewajiban kita ya, akhi, ya, untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Perbanyak. Dan subhanallah, Pak, sudahlah amalan keburukan itu kalau kita lakukan, ditulis oleh Allah cuma 1. Dan ternyata kalau kita beramal soleh, amal soleh itu sendiri bisa menggugurkan dosa-dosa. Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan soleh, kebaikan itu bisa menghapus amalan apa? Keburukan. Masya Allah. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki, sahabat Nabi ini Pak, nggak tahan melihat di jalan seorang wanita yang cantik rupawan, Pak. Apa yang terjadi? Saking nggak tahannya langsung dicium, Pak. Tapi setelah itu dia nyesel. Taubat, pergilah ia kepada Rasulullah SAW dan menceritakan tentang itu. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, innal hasanati yudhibna sayyiat.
Sesungguhnya amalan-amalan soleh setelahnya itu bisa menghapus amalan-amalan apa? Keburukan. Lalu sahabat ini berkata, "Alihada ya Rasulullah khasah?" Apakah ayat ini untuk saya secara khusus saya Rasulullah? Kata Rasulullah, "La, bal li jami'i ummati." Justru ayat ini untuk seluruh umatku. Tapi antum jangan hanya karena ini jadi ini, Pak. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, Masya Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita banyak istighfar, banyak taubat. Sholat saja menggugurkan dosa, zikir menggugurkan dosa, wudhu menggugurkan dosa. Alhamdulillah, banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Ya. Maka berusahalah ya akhwat Islam, yang kita menjadi orang-orang yang tidak dibinasakan oleh Allah akibat dosa-dosa kita. Karena yang musibah itu, ya, yang dia tidak mau taubat, tidak mau beramal saleh. Makanya Rasulullah mengatakan, wala yahliku 'alallahi illa halik. Dan tidak ada yang binasa kecuali orang yang binasa. Ya. Artinya ada orang-orang yang dibinasakan oleh dosanya, Pak. Akibat dia tidak mau bertaubat, tidak mau beramal saleh. Ada lagi orang-orang yang Masya Allah, walaupun ia berbuat dosa, tapi Allah berikan terus ampunan akibat dia taubat, istighfar, beramal saleh. Masya Allah. Nah ini akal Islam. Karena dosa sekecil apapun, akhi, bisa membinasakan seseorang kalau tidak disertai dengan taubat. Kata Rasulullah, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, fa innaha laha minallahi taliban." Hati-hati oleh kalian dengan dosa-dosa kecil, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya ia memiliki pencari dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakannya. Kadang ada orang menganggap remeh dosa kecil, gara-gara itu ia masuk api neraka 70 musim. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah, la yulqi biha balan, yahwi bihi fi nari jahannam sab'ina kharifa." Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dia anggap remeh, gara-gara kata-kata itu Allah masukkan ke neraka sejauh 70 musim. Mengerikan. Maka dari itu jangan menganggap remeh maksiat. Segera kita taubat. Segera kita bersihkan lagi dengan amalan saleh. Segera kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Udah masuk Isya belum? Udah, fadhal azan.
Kita tanya jawab, apakah besarnya dosa juga tergantung kepada tempat, waktu, dan kedudukan seseorang? Betul sekali, Pak. Berbuat dosa di Mekah dan Madinah jauh lebih besar dibandingkan berbuat dosa di selain Mekah dan Madinah. Berbuat dosa di bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan dengan berbuat dosa di luar Ramadan. Berbuat dosa di bulan-bulan haram jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan di luar bulan-bulan haram. Makanya Allah mengatakan, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya yaitu 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian berbuat zolim di bulan-bulan haram itu. Padahal berbuat zolim di selain bulan haram, haram tidak Pak? Haram. Tapi kenapa Allah khususkan? Jangan berbuat zolim di bulan-bulan haram. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa perbuatan dosa di bulan-bulan haram, dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, kedudukan seseorang, dosa yang dilakukan seorang ustadz, lebih berat dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena ustadz itu panutan. Ketika dia melakukan dosa dan menjadi panutan orang lain, sehingga akhirnya perbuatan si ustadz dijadikan hujah dan alasan, maka ini jelas lebih besar dosanya daripada yang tidak demikian. Iya. Pengemis, tukang parkir, pengamen masuk minta-minta enggak ya Ustadz? Kalau pengemis jelas Pak. Kalau tukang parkir dia masih ada jasa. Dia masih ada apa? Jasa untuk memarkirkan, menjaga mobil, dan yang lainnya. Sehingga untuk disebut minta-minta di sini sepertinya nggak masuk ya. Kalau pengamen musiknya nih yang haram nih Pak. Dan juga minta-mintanya juga. Jadi 2 dosanya tuh. Dosa main musik sama dosa minta. Apakah menghadiri majlis ilmu mendapat pahala yang besar? Subhanallah. Ya akhi, ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Bahkan sebutkan bahwa majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Jadi kalau antum pengen ke taman surga, adanya di mana? Di majelis ilmu. Kalau pengen ke taman safari ya di Bogor. Kalau pengen ke taman buah ya di sana. Kalau pengen taman surga ada yang di majelis ilmu. Ini majelis yang luar biasa keutamaannya Pak. Kebanggaannya Pak. Sampai ini majelis yang dibanggakan oleh di hadapan malaikatnya. Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kecuali akan turun sakinah. Dilingkupi rahmat Allah. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Dan Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah masuk ke masjid
Dan ternyata didapati para sahabat sedang ngobrol tentang ilmu dan iman. Cuma ngobrol tentang ilmu dan iman. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, kalian berkumpul untuk apa di sini? Kata mereka, wahai Rasulullah, kami duduk bersama di sini untuk mengingat Allah dan kenikmatannya yang besar tentang Allah berikan kepada kami keislaman. Kata Rasulullah, betul kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Betul ya Rasulullah. Betul kalian tidak berkumpul kecuali untuk itu? Benar. Rasulullah ulangi lagi sampai 3 kali. Ataslah amma ini falam attahimkum bisyai. Aku tidak menuduh kalian macam-macam. Walakinnya Jibril atani wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Tapi tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan malaikatnya. Ini majelis ilmu ini Pak nggak bisa dibandingkan dengan majelis apapun. Majelis yang sangat mulia, agung, ya. Keutamaannya di sisi Allah besar pahalanya. Ya, cuma itu kata Imam Ahmad, asal niatnya benar. Ya, kalau niatnya nggak benar ya nggak dapat pahala bisa jadi. Misal saya dan istri ketiduran jam 11 siang dan baru bangun jam 1 siang. Sehingga nggak dapat jamaah di masjid. Apakah sebaiknya saya tetap ke masjid? Walaupun kemungkinan sholat sendiri. Atau sholat berjamaah saja dengan istri. Ya kalau seperti itu keadaannya, mendingan sholat berjamaah sama istri di rumah. Ini berdasarkan riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah pernah terlambat sholat berjamaah. Ketika datang ke masjid ternyata orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah pulanglah ke rumahnya dan sholat berjamaah bersama istri-istrinya. Ya. Sehingga hadis itu dijadikan dalil oleh Syekh Albani. Ini menunjukkan, kata beliau, tidak disyariatkan jamaah kedua. Tidak disyariatkan membuat jamaah kedua. Ana ditipu sama sepupu hampir 100 juta, Ustaz. Ternyata banyak orang yang ditipu sama dia, sehingga saat ini di penjara. Ana sangat kecewa dan sakit hati karena Ana udah anggap dia seperti adik sendiri. Pertanyaannya nanti ketika dia sudah keluar penjara, bolehkah Ana memaafkan dia? Tapi Ana nggak mau berlama-lamaan bertemu sama dia. Nggak mau lagi bercengkerama dengan dia. Kalau ada acara keluarga, bolehkah Ana cuma tegur aja? Lihat sama antum. Dia berubah nggak sikapnya setelah di penjara itu? Kalau setelah di penjara dia taubat dengan taubat yang nasuh dan tidak lagi melakukan perbuatan itu, maka perbaikilah hubungan dengan dia. Karena dia sudah taubat dengan taubat yang nasuh. Tapi kalau dia tidak mengubah sikapnya, tetap aja nipu orang, maka nggak masalah, antum nggak tegur pun nggak masalah. Ya, namun tentu antum harus nasihati dulu. Ya, ini orang memang berarti sifat dan tabiatnya sudah buruk. Tatkala seorang suami melarang istri agar tidak safar tanpa mahram, tapi si istri kekeh untuk pergi. Apakah suami dapat dosanya? Ya enggak lah. Yang dosa istri. Bahkan saat itu saat itu istri dianggap sebagai apa? Nusyuz. Saat itu si istri dianggap apa? Nusyuz. Dan istri nusyuz, antum nggak kasih nafkah nggak masalah. Ya.
Antum ingatkan, masalahnya kamu memaksiati Allah. Rasulullah melarang wanita pergi tanpa mahram, kamu nggak peduli. Kamu sudah nusyus. Iya, udahlah, saya nggak mau kasih duit lagi kamu. Nggak masalah, karena masalahnya Allah mengizinkan dalam Al-Quran. Ya, antum kasih peringat nasihat dulu. Ya, setelah kasih nasihat tetap aja nggak mau, ya udah, antum hajar di kasur. Jangan diajak bicara, didiemin aja udah. Ya. Kalau ternyata masih kekeh juga, tetap saja pergi tanpa mahram. Masih banyak perempuan lagi yang solehat, Pak. Ya, masih banyak perempuan lain yang solehat. Ganti aja engsel pintunya. Hati kan wadahnya ilmu. Jika hati kotor karena maksiat, maka ilmu menjadi rusak atau tidak bermanfaat. Ketika hati sudah terus beristighfar, tapi jatuh lagi kepada maksiat. Ketika ada bisikan untuk tidak perlu datang ke kajian karena wadah ilmu itu kotor. Gimana ya Ustadz? Ini kena syubhat syaitoniyah, Pak. Jadi gara-gara hati antum kotor, setan datang. Ngapain kamu pergi ke masjid taklim? Wadahnya kamu udah kotor gitu. Justru ini antum harus membalas lagi dengan pikiran yang baik. Saya datang ke majelis taklim untuk memperbaiki diri. Saya datang ke majelis taklim untuk membersihkan wadah yang sudah kotor ini. Karena di majelis taklim disitulah Pak, kekuatan tuh muncul lagi Pak. Di majelis taklim itulah Pak, ya, iman kita diperbaharui lagi kayak di charger gitu Pak. Makanya seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah sudah munafik. Kata Rasulullah, kenapa? Kata Hanzalah apa? Hai Rasulullah, aku kalau berada di majelis engkau, hatiku takut dan air mataku berlinang. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku disibukkan dengan dunia, dengan keluarga, aku lupa. Aku munafik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya hai Hanzalah, kalaulah keadaan kamu selalu seperti berada di majelisku, malaikat akan menyalami kamu di jalan dan di rumah. Tapi hai Hanzalah, sa'ah, ada saat-saatnya. Ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa majelis taklim itu memperbaiki apa? Hati. Ini kesempatan kita menguatkan hati kita di majelis taklim, Pak. Ya, karena ilmu itu kata Rasulullah bagaikan air hujan. Sedangkan hati itu bagaikan apa? Tanah, kata Rasulullah. Bayangkan kalau tanah tidak disiram ilmu, bertahun-tahun lamanya, kering, kerontak, mati. Iya. Maka sungguh, akhi, kita sangat membutuhkan majelis ilmu, akhi. Itu karena untuk kebaikan hati kita. Kemarin teman asrama anak kesiangan sholat subuhnya. Jam 6.30 baru sholat. Apa sholatnya masih diterima, Ustadz? Kalau memang kesiangan, Rasulullah pun juga pernah kesiangan. Dalam sebuah perjalanan Rasulullah sudah kelelahan dengan para sahabat, akhirnya mereka ketiduran, Pak. Dan tidak bangun kecuali ketika matahari sudah tinggi. Maka kemudian bangunlah Umar dan bertakbir sekeras-kerasnya. Sehingga akhirnya Rasulullah pun bangun. Bagaimana ini ya Rasulullah, kita kesiangan? Semuanya, nggak ada yang nggak kesiangan. Makanya Rasulullah menyuruh untuk berjalan dulu meninggalkan tempat tersebut. Baru kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzan.
Lalu Rasulullah sholat sunnah dan para sahabatnya, kemudian qomat, baru kemudian sholat apa? Subuh. Rasulullah bersabda, "Man nama anis sholah au nasiyaha, fal yusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia lakukan saat ia ingat atau bangun. Ya, tapi jangan jadikan kebiasaan. Tiap subuh kesiangan. Waduh, ini masalah. Ya. Jika berniat melakukan dosa kemudian dilakukan, maka terhitung satu dosa. Bagaimana jika seseorang berniat untuk apa ini? Hah? Berniat untuk malak. Hah? Apa sih ini? Malak ya. Kemudian dia melakukannya serta menjalar ke perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Apakah dosa tersebut tetap terhitung satu, Ustadz? Apa? Malak. Berniat untuk marah. Kayaknya bukan R nih. Malak tuh minum alkohol. Oh. Berniat untuk minum alkohol dan kemudian dia melakukannya. Serta menjalar ke perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Itu dianggap tetap satu. Ya enggak lah, enak amat. Dia melakukan beberapa dosa, tetap pengen ditulis satu, enak aja. Ya. Setiap dosanya itu tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minum arak dosa. Habis minum arak ngomong macam-macam, marah-marah, mukul orang dosa. Berapa banyak dosa itu beruntut. Memang benar kata Ibnu Qayyim, di antara sanksi pelaku dosa yaitu dijerumuskan kepada dosa yang lain. Sehingga akhirnya dia tidak bisa keluar dari dosa. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di kantor ada musola kapasitasnya 8. Sedangkan 100 meter dari kantor ada masjid besar. Untuk sholat asar mana yang lebih baik Ustadz? Di musola atau di masjid? Ya kalau bisa di masjid mas. Pahalanya lebih besar. Ya, karena dalam hadis demikian, semakin banyak jamaah, semakin besar apa? Pahala. Ya. Belum lagi perjalanan menuju masjidnya, Masya Allah. Ya, setiap langkahnya. Nah ini, kita berusaha tentu semangat kepada yang lebih besar apa? Pahalanya, sebagaimana antum semangat untuk cari kerja di tempat yang lebih besar gajinya. Ya. Sekarang kalau antum dipilihkan nih, ada 2 tempat kerja, yang satu gajinya 2 juta, yang satu 10 juta. Ya. Kira-kira pilih yang mana? Yang 10 juta dong, padahal kerjaannya sama lagi. Ya. Sama ini. Yang satu musola cuman muat 8 orang. Yang satu masjid muat 100 orang dan yang berjamaah di situ 100 orang. Wah, ini jangan sampai kita ya kehilangan pahala besar, Pak. Maka kita pilih yang lebih banyak Pak jamaahnya karena itu yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.